Selamat siang ya, sore. Nah, kembali lagi sama saya dari The Alarm motor ya. Di sini saya pasang alarm merek MP1 Super yang terpasang di motor Scoopy ya, 2018-2019 ya. Ini fiturnya udah turbo bola, dipotong antara pas atau remote dan lain-lain ya. Ada remote di sini, ada tombol petir ya. Pencet 2 kali, 1, 2, listrikkan masuk. Sudah duduk kurang lebih 5 detik, setelah itu mesin nyala. Nyala tanpa kunci kontak. Mode hazard, tombol petir tahan kurang lebih 7 detik sampai ada notifikasi pada saat nyepit seperti itu ya. Ya, mode hazard. Kontak. Matikan petir 1 kali. Aturin alarm. Saya coba geser. Ketika dibobol dia akan bunyi. Bisa hidup ya. Lalu untuk mode silent supaya digeser nggak bunyi, box tutupnya tahan sampai ada sen kedip 1 kali, lepas. Dia tanpa suara. Sorry, ulang lagi ya, ini saya kesenggol. Untuk mode silent, box tutupnya tahan sampai ada notifikasi sen kedip 1 kali, lepas. Saya senggol seperti ini, maka yang timbul hanya lampu sen tanpa diiringi suara. Tapi ketika dibobol dari kontak ini, dibobol, potong kabel ataupun jumper dan sebagainya, maka alarm tetap fungsi seperti ini. Oke. Coba starter dari sini, dia nggak bisa hidup ya. Kalau dipaksa kurang lebih 5 sampai 10 detik maka akan teriak ya. Saya coba nih, 1, dia teriak. Oke ya, seperti itu ya, normal. Lalu ini sistemnya masih keyless dan masih juga auto lock alarm. Jadi kalau kontak cabut, saya cabut seperti ini ya, 30 detik kemudian alarm ngelok, dan ketika motor digeser atau digoyangin dia akan bunyi alarmnya, dan ketika dibobol juga langsung teriak atau bunyi darurat ya. Dan sebelum 30 detik juga dia udah langsung otomatis ngelok ke semi keyless. Semi keyless itu yaitu ketika kontak di on dia ada notifikasi bunyi 1 kali seperti ini, tapi alarm belum teriak karena belum 30 detik. Cuman dia nggak bisa hidupin mesin ya, nggak bisa hidupin mesin seperti ini. Nah, kalau pengen hidup mesin seperti ini, itu harus pencet tombol petir 1 kali baru bisa hidup. Nah, seperti ini ya. Nah, fitur keyless ini bisa dimatiin ya, bisa dimatiin juga bisa tetap diaktifin. Kalau pengen diaktifin nggak masalah, jadi double pengaman. Terus auto lock alarm juga bisa dimatiin. Kalau auto lock alarm itu jadi kalau kontak off 30 detik kemudian alarm ngelok. Tapi ketika auto lock dimatiin, jadi tinggal semi keyless, keylessnya aja. Jadi ketika kontak di on, mesin nggak bisa dihidupin tanpa perintah dari remote. Tapi bukan berarti harus starter dari remote. Starter dari remote tanpa menyentuh motor, ya, tanpa menyentuh motor. Nah, tanpa menyentuh motor hanya langsung via remote. Tapi kalau keyless itu, jadi harus tetap starter dari sini, hanya saja ada perintah dari sini. Oke, coba seperti ini. Kalau starter di remote seperti ini petir 2 kali. Oke, listrikan masuk, tidak dulu full pompa, baru mesin nyala. Ini starter tanpa menyentuh motor ya, tanpa menyentuh motor. Oke. Kalau keyless itu, jadi kalau misalkan kontak di on, ini nggak bisa hidupin mesin. Nah ya, nggak bisa hidupin mesin karena harus ada perintah dari sini. Pencet petir 1 kali. Nah, kalau 2 kali starter dari remote, kalau 1 kali keyless, dia bisa hidup. Nah, keyless ini tetap bisa diaktifin juga bisa dimatiin. Auto lock alarm juga bisa dimatiin, juga bisa tetap diaktifin. Tinggal suka-suka yang mau pakai. Kalau misalkan pingin dimatiin, berarti sistemnya manual. Kalau mau parkir, pencet gebok tutup, digeser bunyi. Kalau pingin digeser nggak bunyi, gebok tutupnya jangan dipencet, tapi ditahan sampai saya ngedip 1 kali, lalu digeser, dia nggak ada notifikasi bunyi, tapi hanya sen. Tapi ketika dibobol tetap ada bunyi, di starter nggak bisa. Kalaupun ada engkolan ya, tetap nggak bisa, diengkol juga nggak bakal bisa. Oke? Untuk mematikan bisa pencet gebok buka, bisa juga ditahan sampai saya ngedip 2 kali. Kalau pingin nggak diiringi suara. Kalau gebok buka ini kalau dipencet sen 2 kali, bunyi 2 kali. Kalau ditahan sen 2 kali, lepas, itu sama aja mati ya.
Untuk lonceng ini untuk pencarian ya, mode pencarian di parkiran atau answer back seperti ini. Oke. Oke, ya. Lalu untuk fitur yang lainnya seperti anti rampas nih, amit anti rampas ya. Amit. Jadi selama remote ini tidak digantungin di kunci kontak, ini kan digantungin kalau yang orinya ya kan seperti ini. Nah, selama remote ini nggak digantungin di kunci kontak, jadi kalau ada apa-apa di jalan, ada perampasan, kita masih bisa matiin via remote, yaitu pencet gembok tutup. Ya mati ya, nggak bisa hidup. Kontak off, ketika di on lagi makin keras kencang. Siap, yuk. Ya, lihat ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada perampasan bisa matiin via remote. Jarak untuk remote ini bisa di atas 100 meter tanpa halangan. Tapi kalau misalkan remote-nya udah low, mungkin bisa di bawah 100 bahkan di bawah 50 meter ya, tergantung kondisi baterai masih oke atau enggaknya. Tapi ada juga remote baru tapi jaraknya nggak sampai 50 meter. Bisa juga itu kena radiasi untuk lingkungan sekitar, mungkin banyak mobil, banyak rumah dan lain-lain ya. Nah, tapi bukan berarti kalau misalkan kena radiasi sinyal lain ini terhambat. Sebenarnya nggak terhambat, cuman terhalang aja gitu kan. Kalau terhambat berarti nggak connect gitu kan. Nah, berarti nggak connect. Contoh kayak misalkan yang alarm wifi dan sebagainya itu biasanya emang terjeda gitu. Kalau ini enggak ya, seperti itu. Oke. Untuk fitur yang lainnya bisa dipahami di channel saya Berkala Motor, dan bagi Anda yang sedang cari alarm silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu, karena alarm dari saya udah dirakit sesuai tipe dan jenis motornya. Khususnya untuk motor sepupi dan lain-lain itu udah dirakit ya, tinggal pasang tanpa harus rakit relay dan lain-lain, karena dari saya udah berbentuk instalasi sesuai dengan tipe motor yang akan dipasang. Panduan nanti udah berbentuk tulisan, foto, dan jika masih ada kesulitan nanti bisa langsung video call ke saya. Oke. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat